dengan judul Filsafat India. Ada kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang, jadi harus kenalan dulu ya. Nama saya yaitu Bima Zikrullah, dan dengan teman-teman saya yang bernama ada Abdul Rizal Saifullah, dan ada Hasnatar Al-Haqi, dan ada Siti Salma Aziz. Baik, saya sendiri akan menjelaskan tentang sejarah filsafat India. Pada zaman kuno, daerah India sulit dimasuki oleh musuh, sehingga penduduknya dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan banyak peluang untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. India juga termasuk salah satu tonggak peradaban tertua di dunia. Orang-orang ini berimigrasi ke lembah Indus karena terpikat oleh daerah pertanian yang subur yang dapat ditemukan hampir di seluruh Asia Timur dan Barat. Kemudian datang kaum imigran, mereka memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang termaktub dalam literatur suci yang disebut Veda. Nah, keberadaan literatur suci ini membawa pengaruh luas dalam pemikiran dan sistem kepercayaan bangsa India pada masa itu, sekaligus menjadi titik awal sejarahnya filsafat India. Kemudian gerak-gerik pemikiran filsafat India sudah mulai pada zaman Weda dengan menjadikan alam semesta sebagai objek utama pembahasannya. Manusia dipandang sebagai bagian kecil dari alam yang maha luas ini. Babakan ini dilengkapi dengan nyanyian-nyanyian pemujaan yang ditunjukkan pada eksistensi dewa yang kemudian diwujudkan dalam kitab-kitab Upanishad yang merupakan refleksi Weda. Nah, pada tahapan periode klasik, filsafat India berkembang dalam ranah kesatuan substansi rohani yang digambarkan sebagai bagian integral dengan jiwa individual. Dalam masa ini pula perlawanan-perlawanan yaitu terhadap pandangan kaum materialistis dan ateis menjadi warna yang dominan dalam menyangkal atau bentuk perlawanan terhadap otoritas Weda. Nah, filsafat India sebagai bersifat mistis dan intuitif, peranan rasio baru agak menonjol pada kurun terakhir perjalanannya, yakni setelah berkenalan dengan filsafat zaman modern. Mungkin sampai situ sejarah filsafat India. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, periodisasi filsafat India. Filsafat India terbagi menjadi 5 zaman, yaitu yang pertama, zaman Weda, antara tahun 1500 hingga 600 sebelum Masehi. Zaman ini diisi oleh peradaban bangsa Arya. Pada saat itu, baru muncul benih pemikiran filsafat yang berupa mantra-mantra dan pujian keagamaan yang terdapat dalam sastra Brahmana dan Upanishad. Yang kedua, zaman Wiracarita, antara tahun 600 hingga 200 sebelum Masehi. Zaman ini diisi oleh perkembangan sistem pemikiran filsafat Upanishad. Ide pemikiran filsafat tersebut muncul berupa tulisan-tulisan tentang kepahlawanan dan tentang hubungan antara manusia dengan dewa. Yang ketiga, zaman Sastra Sutra, antara tahun 200 sebelum Masehi hingga 1400 Masehi. Zaman ini diisi oleh semakin banyaknya bahan-bahan pemikiran filsafat atau sutra yang ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh seperti Sankara, Ramanuja, Madhva, dan lainnya. Yang keempat, zaman kemunduran antara tahun 1400 hingga 1800 Masehi. Zaman ini diisi oleh pemikiran yang mandul. Para ahli hanya menirukan pemikiran filsafat yang lampau saja. Timbulnya keadaan ini diakibatkan karena pertemuan antara kebudayaan Barat dengan pemikiran India, sehingga menimbulkan reaksi hebat dari para pemikir India. Dan yang terakhir, zaman pembaharuan antara tahun 1800 hingga 1950 Masehi. Zaman ini diisi oleh kebangkitan pemikiran filsafat India. Tokoh yang mempeloporinya adalah Ram Mohan Rai, yaitu seorang pembaharu yang mendapatkan pendidikan di Barat. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat yang ada di India nih.
Sebenarnya mengenai aliran-aliran ini tuh sangat banyak ya, sangat beragam. Tetapi mungkin saya di sini akan membahas mengenai tiga aliran saja, dan tiga aliran ini tuh dikelompokkan ke dalam dua aliran. Jadi gini, pada dasarnya aliran yang paling utama itu diklasifikasikan ke dalam dua aliran saja. Yang pertama itu ada aliran ortodoks nih. Di aliran ortodoks dia itu memiliki 6 aliran. Itu mungkin dari 6 aliran itu nanti saya akan menjelaskan satu saja ya, menjelaskan satu aliran saja. Dan di aliran di aliran heterodoks yang kedua, kan tadi ada ortodoks dan heterodoks. Di ortodoks ada 6, di heterodoks itu ada 3. Tetapi dari 3 ini saya akan jelaskan 2, yaitu aliran Charvaka dan Jaina. Kalau di ortodoks satu yang saya akan jelaskan yaitu aliran Nyanya. Tuh. Kenapa saya nggak menjelaskan semuanya? Karena dari 6 itu banyak sekali pembahasannya. Satu aja udah banyak, apalagi 6 gitu. Jadi mungkin saya akan bahas satu saja di ortodoks dan 2 saja di heterodoks. Selebihnya mungkin nanti kita akan bahas di presentasi yang akan kita presentasikan di pelajaran filsafat, pengantar filsafat bersama Bapak Tamam. Ya, mungkin itu saja dari saya mengenai aliran-aliran filsafat. Selebihnya nanti kita akan bahas next time. Oke? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tokoh-tokoh filsafat India. Yang pertama ada Adi Sankara, yaitu seorang filsuf dan teolog Hindu India abad ke-8, yang ajarannya memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan agama Hindu. Pokok ajaran beliau yaitu bahwa Brahman adalah nyata, jiwa perorangan adalah Brahman, Brahman tidak rangkap, dunia adalah tidak nyata, jiwa tidak berbeda dengan Brahman. Yang kedua ada Ramanuja, merupakan seorang teolog filsuf dan juga penafsir kitab suci Hindu. Ia berupaya mempersatukan agama pokoknya yaitu Wisnu dengan Vedanta. Sumber ajaran beliau yaitu Wisistawaita, kitab Upanishad. Menurutnya terdapat 3 kenyataan. Yang tertinggi yaitu Tuhan atau Iswara, yang kedua ada jiwa atau Chit, dan yang ketiga ada benda atau Achit. Hanya Tuhanlah sebagai kenyataan yang bebas. Yang ketiga ada Madhva. Pokok ajarannya yaitu ada, merupakan kenyataan yang jamak atau dualisme. Segala sesuatu di dunia ini beraneka ragam. Terdapat 5 perbedaan, yaitu antara Tuhan dan jiwa. Yang kedua antara jiwa yang satu dan jiwa yang lain. Ketiga antara Tuhan dan benda. Yang keempat antara jiwa dan benda. Dan yang terakhir antara benda yang satu dan benda yang lain. Yang keempat ada Siddhartha Gautama. Beliau pendiri Buddhisme. Inti ajaran beliau yaitu bahwa segalanya duka. Penderitaan karena samsara adalah suatu yang real, dan oleh sebab itu manusia harus berusaha melepaskan diri dari kesengsaraan. Tapi, bukan berarti bahwa Buddhisme mengajarkan keputusasaan. Buddha mengajarkan 3 kebenaran utama, yaitu hidup adalah sengsara, yang kedua penderitaan itu muncul karena keinginan, yang ketiga penderitaan dapat diakhiri dan dicapai nirvana, di mana segala kehidupan berakhir. Yang kelima, Mahatma Gandhi. Lahir di Porbandar, Kathiawar. Sekarang dikenal sebagai negara bagian Gujarat. Dasar-dasar ajaran perjuangannya beliau yaitu ahimsa atau asas anti peperangan dan menganjurkan perdamaian, yang berarti gerakan melawan Inggris tanpa kekerasan. Yang kedua, hartal. Aksi tidak berbuat apapun untuk kepentingan kolonial Inggris. Yang terakhir, satyagraha, asas tidak bersedia bekerja sama dengan kolonial Inggris, asas dengan tidak memakai bahan-bahan Inggris dan mengutamakan bahan buatan sendiri. Yaitu yang terakhir pada abad pada tahun ke 1875 muncul gerakan pembaru pemikiran filsafat India, yaitu Arya Samaj sebagai pendirinya Awami de Saraswati, bertujuan untuk mengadakan pembaruan terhadap agama Hindu dan mencari sintesis yang kuno
dengan yang baru antara barat dan timur. Pembaru lainnya yaitu ada Sri Ramakresna, yaitu seorang imam kuil di Kalkutta. Ajarannya berpangkal pada bermacam-macam kepercayaan yang ada, yang sebenarnya menuju pada satu tujuan, yaitu perealisasian Tuhan. Itu cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.